Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Alhamdulillahirrabbilalamin bisa bertemu kembali dengan KB Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan saudara-saudara semua, saya pribadi dan seluruh kru KB Nusantara dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala macam mara bahaya dan tentu saja dilindungi dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada banyak yang bertanya tentang kaifiah atau cara-cara terkait dengan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah. Ya, pertanyaan ini tentu saja karena pada pandemik ini, pada musim pandemi corona ini, pemerintah dan para ulama mayoritas menganjurkan kita untuk sholat Idul Fitri di rumah saja, tidak di lapangan atau di masjid-masjid sebagaimana biasa. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut ya. Perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri ini mayoritas atau jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan. Walaupun sunnah, kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Nah, ketika sholat Idul Fitri di lapangan, tentu saja bagi makmum tidak perlu berpikir banyak hal, karena cukup mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, persoalannya hari ini adalah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Maka tentu saja banyak orang awam yang mungkin tidak paham atau tidak mengetahui tentang bagaimana caranya sholat Idul Fitri di rumah. Baik, saya akan coba jelaskan sesuai dengan pendapat mayoritas, pendapat jumhur ulama terkait dengan sholat Idul Fitri ini. Yang pertama ini, pada pagi hari Idul Fitri ya, setelah kita melaksanakan sholat subuh di rumah, maka yang pertama bahwa jam sholat Idul Fitri ini sama sebagaimana ketika kita sholat Idul Fitri di lapangan, yakni setelah matahari naik. Ya, kalau kisaran jam yang aman ya jam 7 pagi lah ya, jam 7 pagian. Nah, jadi persiapan dimulai dari sholat subuh ya. Ketika kita sudah sholat subuh, ada baiknya lebih utama kita mandi dulu. Mandi dulu, kemudian sarapan. Ini sunnah sebelum sholat Idul Fitri ya, sarapan. Nah, sambil menunggu sekitar jam 7 kita persiapan. Jangan lupa berwudu dulu tentu saja ya. Setiap sholat baik wajib ataupun sunat kita wajib untuk melakukan wudu, bersuci. Nah, ketika semua sudah dipersiapkan, sudah sholat subuh, sudah makan, berwudu lah, sekitar jam 7 kita persiapan saja langsung. Sholat Idul Fitri ini berjamaah dengan anak istri, dengan keluarga di rumah bagus, sendiri juga tidak apa-apa, tergantung situasi dan kondisi. Ketika di rumah Anda ada banyak anggota keluarga, tentu akan lebih afdol, lebih utama ketika dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunat Idul Fitri ini 2 rakaat ya. Setelah semuanya siap, menghadap kiblat ya, sendiri ataupun berjamaah lebih baik, lebih afdol. Yang pertama yang harus dilakukan adalah niat sholat sunat Idul Fitri. Lafalnya bisa dilafalkan, bisa juga di dalam hati. Yang imam berniat sebagai imam, yang makmum berniat sebagai makmum. Usolli sunatal Idul Fitri roknataini imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
kalau menjadi imam. Nah, kalau makmum, usolli sunatal idul fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya berniat sholat sunat idul fitri 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di dalam hati boleh kalau niat lafalnya tidak bisa atau tidak hafal. Sebagai imam atau sebagai makmum. Ya. Oke. Satu. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah atau doa pembuka. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ila akhirih. Atau ada yang membaca doa iftitah dengan versi lain, monggo, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kemudian membaca takbir 7 kali. Pada rakaat pertama ini ya, 7 kali. Allahu Akbar. Di antara sela-sela takbir satu dengan yang lain, membaca tasbih. Lengkapnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan tasbih di sela-sela takbir 7 kali itu. Kalau misalkan tidak hafal, cukup subhanallah, nggak apa-apa. Jadi, nah, setelah selesai 7 kali, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa ya, bismillah sampai amin. Setelah selesai Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Quran. Surat Al-Quran, terserah. Yang kita hafal, yang panjang juga boleh, yang pendek juga boleh. Kalau yang panjang-panjang tidak hafal, yang pendek saja, nggak usah dipersulit. Al-Ikhlas misalkan, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Misalkan begitu. Selesai membaca surat Al-Quran ini, kemudian kita langsung Allahu Akbar, ruku. Ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai kemudian berdiri lagi pada rakaat yang kedua. Jadi setelah berdiri tegak, membaca takbir 5 kali, Allahu Akbar. Di sela-sela takbir 5 kali ini kembali membaca tasbih seperti yang tadi di awal rakaat yang pertama. Setelah selesai membaca takbir 5 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan dilanjutkan membaca surat Al-Quran yang kita hafal. Begitu seterusnya sampai kemudian ruku, sampai selesai membaca tahiyatul akhir, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, sudah selesai. Nah, setelah selesai mau dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri, boleh, bagus, walaupun yang mengikuti jamaah keluarga kita sendiri. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi setelah salam, kalau mau dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri dengan keluarga, bagus, mantap. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, langsung saja setelah salam kita berdoa. Berdoa bersama-sama, diaminkan oleh anggota keluarga kita. Ada doa minta keselamatan lah, minta diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, diberikan keamanan, diberikan rezeki yang halal, diberikan minta keluarga yang solih dan solihah, dan seterusnya. Nah, saya kira itu saudara-saudaraku yang saya cintai, dari tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Jadi samalah dengan tata cara sholat Idul Fitri ketika dilaksanakan di lapangan. Sama dengan tata cara sholat Idul Fitri sebagaimana umumnya, tidak ada yang berbeda. Jadi tidak ada khutbah pun tidak apa-apa. Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu. Tetap semangat, tetap di rumah saja sebelum pemerintah mengumumkan bahwa negeri ini benar-benar aman dari wabah corona. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.